Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kipas angin mini ini saya mau lepasin motornya. Tapi kan kalau misal kita tarik rusak nanti. Dia nggak sama kayak baling-baling kipas angin besar gitu. Jadi gimana cara ngelepasnya? Kita akan coba uji coba cara ini teman-teman. Mungkin aja berhasil dan mungkin aja enggak. Lagian kipas angin kayak gini kan jarang masuk ke servisan ya. Jarang masuk ke daftar servisan. Karena kalau di servis pun mau narik biaya berapa teman-teman. Jadi kebanyakan orang nggak nyervis. Kalau misalnya punya kipas angin seperti ini terus rusak. Ini kan nggak bisa dicabut, terus nggak ada bautnya juga. Jadi kita harus melepasnya dengan cara seperti ini teman-teman. Ini ada 3 celah. Celah ini harus dilonggarin supaya klip yang ada di sini bisa terlepas teman-teman. Dan singkat cerita, terlepaslah akhirnya teman-teman. Seperti ini jadinya. Tuh kan, terlepas kan. Gimana caranya bukanya bang? Nah ini kan ada kunci nih teman-teman nih. Ini ada kunci. Tuh kan. Ini ada kunci. Ini ada kunci. Mainkan imajinasinya teman-teman untuk ngebuka ini. Gitu. Jadi ini harus kita dorong. Terus gini loh teman-teman. Secara teknis ya. Saya tadi memang nggak syuting adegan itu. Jadi kita sodok kayak gini, terus congkel gini, terus disodok pakai obeng satu lagi kayak gitu. Akhirnya terlepas lah motornya teman-teman. Terus ini bisa terlepas nih mesinnya. Yang kabel warna hijau itu adalah untuk harus negatif atau kutub negatif. Kalau yang warna merah adalah kutub positif. Saya heran kok motor seperti ini rusak ya, padahal motor ini jarang rusak loh. Saya pengen lepas kabelnya teman-teman. Kabelnya udah selesai saya lepas. Jadi saya pengen tes langsung pakai baterai yang masih ada tegangannya. Dalam keadaan tegangan penuh ya. Belum ada kurang sama sekali karena baterainya baru. Langsung aja kita kasih tegangan dari baterai. Muter nggak dia? Tuh. Muter ternyata. Aduh. Teman-teman yang nonton video saya kemarin memperbaiki kipas angin ini, itu saya ralat ya sama video ini. Karena ternyata motor ini masih bagus. Yang rusak ternyata bukan motornya. Tapi yang rusak adalah mesinnya teman-teman. Nah mesin ini kan ada macam-macam komponennya. Salah satunya adalah IC, ada dioda, ada transistor, ada IC driver. IC driver apa nih ya? Iyalah nih U2, lambang IC driver. Kalau dibaliknya ada transistor sama switch. Nanti jangan-jangan switchnya rusak. Kayaknya enggak deh. Ini pasti mesinnya rusak nih. Mesin yang rusak, komponennya apa yang rusak kira-kira? Ini teman-teman. Antara dua ini, antara IC yang besar ini sama yang ini. Udah. Kayak gitu. Karena nggak dijual di toko komponen elektronik IC-nya, akhirnya kita nggak bisa perbaiki. Terus supaya kita bisa memanfaatkan motor ini, caranya ya kita nggak perlu pakai mesinnya lagi teman-teman, karena mesinnya udah rusak. Kalau kita kasih baterai, tegangan itu nggak keluar sama sekali di output plus dan output min yang ada di sini. Ini saya kasih baterai. Ini ya teman-teman, udah saya pasang ya. Sekarang kita ukur di outputnya ada tegangan nggak.
Tapi ini harus kita tekan. Sambil kita tekan, sambil kita ukur. Yang positif bagian bawah, yang paling dekat sama kalian teman-teman, kalau waktu nonton video ini. Yang negatif bagian atas. Kita lihat tuh, nggak ada tegangan masuk teman-teman. Aturan harus ada tegangannya terukur 1,5 volt. Tapi ini nggak sama sekali tuh, 0,00. Dah fix, mesinnya rusak. Coba kita tes di bagian yang lain, kira-kira tegangannya berhenti di mana dia. Ada nggak tegangannya di tempat yang lain? Di sini nggak ada, di switch yang ini nggak ada. Di sini, oh di sini ada teman-teman. Tegangannya minus. Coba di sini, tegangannya terukur oh, ternyata waktu dipencet ada tegangannya teman-teman, mengalir 0,5 volt. Tadi kok enggak? Ternyata tegangannya ada teman-teman, cuman tadi nggak connect aja. Kalau yang probe hitam kita tempelin di kutub positif, di kutub negatif, terus yang plusnya kita tempelin di output plus dari PCB, dari rangkaian ya ke menuju motor. Tuh ada tegangan tuh 1,6. Aturan dalam posisi ini udah hidup motornya ya. Tuh hidup aturan. Jadi ada tegangan di sini. Kalau misalnya kita pencet ya, kita tempelin di sini. Ini sambil kita pencet, kita ukur berapa tegangannya. Tegangannya keluar 1,6 kok. Gak jadi soal, kok dia nggak hidup. Aturan dia hidup. Coba langsung kita jumper di sini ya, di output mesinnya. Yang positif warna merah, yang negatif warna hijau. Bisa langsung kasih negatifnya di jari saya aja. Tuh, kok hidup? Tuh kan? Hidup loh teman-teman. Aneh. Bin ajaib. Bentar, ini saya singkirin dulu. Saya pengen taruh mesinnya di sini sambil saya pencet ya. Ada pengaruhnya nggak sama muternya? Nyantol nih, nyantol kabel. Ternyata waktu dipencet itu nggak pengaruh apa-apa. Sebetulnya ini tombol apa sih? Ya cuma tombol on off aja teman-teman. Coba kita pasang lagi ya. Selesai saya pasang, dan yang aneh lagi saya dapat ilmu baru yang meralat video saya sebelumnya tentang kipas angin ini. Ternyata baling-balingnya bisa dilepas teman-teman. Cuman kalau posisi seperti ini, saya khawatir ngelepas gitu. Khawatirnya motornya tuh bukan motor kayak gini gitu. Jadi kan kalau dilepas baling-balingnya kan hancur. Ternyata baling-balingnya bisa dilepas. Akhirnya saya lepas baling-balingnya supaya lebih mudah untuk kembali memasang cover dari motornya. Udah saya solder dan tinggal dites saja. Udah saya pasang juga ya. Kita tes teman-teman. Mau nggak hidup? Nggak mau loh. Heran saya. Nggak mau. Akhirnya saya harus analisa lagi. Tadi saya analisa, ternyata kabel warna merah dan kabel warna biru ini sama-sama mengeluarkan tegangan positif teman-teman. Makanya kalau kita ukur di sini, nggak muncul tegangannya. Tuh, nggak muncul ya.
Coba kita balik, nggak muncul tegangan karena dua-duanya adalah positif. Tuh, nggak muncul tegangan. Sekarang yang warna merah saya kasih probe ya, bukan probe positif, probe merah. Sekarang yang hitam saya tempelin negatif baterai. Tuh, keluar 1,61 volt ya. Sekarang probe merah saya tempelin ke kabel warna hijau. Tuh, keluar 1,17 volt. Teman-teman, nggak boleh kedua kutub ini sama-sama positif tuh, nggak boleh gitu. Makanya baterainya nggak hidup, motornya nggak hidup. Kalau udah dipencet-pencet kayak gini pun tetap aja sama, nggak hidup. Jadi jalan satu-satunya supaya kipas ini masih bisa digunakan adalah ngejumper, teman-teman. Jadi kabel warna merah kita tetap biarin di sini. Kabel warna hijau akan kita tempelin langsung ke negatif baterai. Nah, waktu kabel negatifnya udah saya pasang ke negatif baterai, seperti ini jadinya. Kita tes ya. Tuh, baru dia hidup. Udah saya pasang labelnya, udah saya pasang keranjang bagian depan. Disebutnya apa ya? Keranjang atau cover deh. Cover bagian depan udah saya pasang. Terus kertas yang tadi dilepas sudah saya pasang juga. Sekarang kita pasang baterainya, teman-teman. Tuh, hidup ya. Oke, sembuh ya kipas anginnya. Tapi ada kekurangannya, baterainya nggak bisa dicas. Meskipun udah kita kasih baterai cas yang lain, kita masukin ke dalam sini, terus kita cas melalui lubang ini, tetap nggak bisa karena mesinnya rusak. Yang kedua, kalau kita menggunakan baterai, kalau kita mau matikan, kita nggak bisa menggunakan tombol karena tombolnya udah nggak berfungsi lagi. Jadi kita harus ambil seperti ini. Kecuali kita bikinin saklar baru di luar, teman-teman. Sembuh deh, kayak gitu. Atau beres. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye. Bye-bye.